Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menyampaikan video hasil kerja praktik di Desa Wareng Gunung Kidul yang berjudul Pemeliharaan dan Perawatan Pompa Air DC Tenaga Surya. Ini merupakan proses awal pengecekan sistem pompa air, di mana ada laporan jika pompa air tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dapat dilihat pada voltmeter. Ketika saklar pompa air dihidupkan, tegangan drop menjadi 10,4 volt dari tegangan aki sebelumnya yaitu 14,3 volt. Selanjutnya kami melakukan pengecekan tegangan dari panel surya. Dapat dilihat pada multimeter tegangan terbaca sebesar 14,2 volt. Kemudian pada tegangan aki terbaca sebesar 14,4 volt. Dan kemudian saya melakukan pengecekan tegangan panel lagi, terbaca 15,1 volt. Pengecekan ini merupakan pengecekan akhir sebelum masalahnya kami putuskan. Jika tegangan aki dan tegangan panel surya normal, maka masalahnya berada pada pompa air. Selanjutnya kami akan melakukan pengangkatan pompa air dari dasar sumur. Setelah saya melakukan pengangkatan, terlihat bahwa kondisi pompa air setelah beberapa minggu di dalam sumur, pompa terlihat berkarat dan bercampur lumpur. Kondisi ini mungkin dipengaruhi oleh air kapur dari sumur ini. Selanjutnya kami membersihkan karat dan lumpur yang menempel pada pompa air ini. Kemudian membawanya ke lab untuk dilakukan penanganan oleh laboran. Dan setelah itu pompa air diganti dengan yang baru dengan daya 180 watt berjenis pompa air biasa atau pompa apung, dari yang sebelumnya berdaya 250 watt dengan jenis pompa celup, di mana pompa biasa ini mampu menghisap air sedalam 15 meter, sedangkan pompa celup bisa menghisap air sampai 30 meter. Sebelum pompa air dipasang, kami melakukan uji coba. Ketika pompa air dihidupkan dan sedang melakukan hisap air, pompa ini memerlukan arus kerja sekitar 9-10 ampere. Sedangkan saat pompa air hidup tetapi tidak menghisap air, pompa ini memerlukan arus sekitar 4-5 ampere. Pada bagian ini kami melakukan uji coba seberapa banyak pompa air ini bisa menghisap air dalam waktu 1 menit. Terlihat pada sensor flow, air yang keluar akan direkam oleh sensor flow tersebut. Kemudian terlihat pada sensor flow, ketika waktu mencapai 1 menit, pompa air dapat menghisap air sebanyak 54,2 liter per menit. Mungkin hasil ini akan berbeda jika pompa air dipasang pada sumur kedalaman 15 meter. Mungkin hasilnya akan lebih sedikit dikarenakan kedalaman sumur itu sendiri, dan juga akan memakan arus yang lebih besar dari pompa ini. Proses ini merupakan proses pembuatan bracket untuk pompa air. Pada proses ini diperlukan sebuah bor untuk membuat lubang baut dan juga lubang untuk melilitkan tali tambang ke pompa air. Setelah bracket selesai, letakkan pompa air pada posisi lubang bautnya masing-masing dan kemudian pasang tali tambang sebagai pengikat pompa air agar tidak jatuh. Setelah bracket dan semuanya terpasang, barulah kita memasang peralon. Pada bagian bawah peralon dipasang sebuah saringan dan juga klep yang berguna untuk saat memancing pompa dengan mengisi air, yaitu airnya agar tidak mengalir ke sumur, melainkan akan tetap berhenti karena klepnya tertutup. Dan barulah ketika pompa dihidupkan, pompa akan menghisap dan mengeluarkan air. Dan ini merupakan tegangan dan arus saat pompa menyedot air di kedalaman 15 meter. Tegangan terbaca 12,2 volt dan arus terbaca 12,6 ampere.
Berbeda dengan pengujian pompa pada awal tadi, yang hanya memakan arus sebesar 10 ampere. Karena pompa air belum bisa bekerja dengan maksimal, kami memutuskan untuk meninggalkannya. Selanjutnya, kami membersihkan panel surya dengan menggunakan sabun dan sikat. Memang dari sebelum panel dibersihkan, kondisinya juga masih bersih. Hanya sedikit sisa debu yang menempel akibat air hujan. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa berguna untuk teman-teman dan juga masyarakat luas tentunya yang ingin mengembangkan pompa air DC tenaga surya ini. Apabila ada kekurangan di video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.